Kemudian di Bantul itu ada namanya Irvani yang suaminya satpam dipecat, lalu dia ngeritik bahwa pimpinan suaminya ini seperti anak kecil. Hanya kata-kata seperti anak kecil ditahan dia. Ketika saya di pengadilan saya bilang, orang dikatakan seperti anak kecil itu sama dengan orang dikatakan seperti orang dewasa. Tidak ada bedanya mengatakan anak kecil itu bukan fitnah. Itu menilai. Nah, alhamdulillah itu keluar, dilepas, bebas. Tapi itu banyak ya kasus banyak dan ditahan dulu. Ini baru ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Di perubahan ini ya. Di perubahan ini, ya, yaitu apa itu, penyebaran kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan. Jadi kalau ada kabar bohong menimbulkan kerusuhan, itu bisa ditahan. Tapi harus ada kerusuhan, ini delik material. Nah, itu kan sering berubah juga tuh. Kan berarti kerusuhannya harus dibuktikan dulu ada kan? Iya, dan kerusuhannya di dunia fisik. Bukan hanya polisi sekarang yang punya kewenangan untuk menyidik, itu sekarang juga yang ada di Kementerian Kominfo, di Dirjen Aptika. Termasuk kewenangan untuk menutup akun. Minta kepada penyelenggara sistem elektronik bahwa akun itu ditutup. Karena di pasal 27 ayat 1 yang baru, yang berdasarkan revisi kedua ini, itu ada klausul unsur pidana yang ditambahkan, yaitu untuk diketahui umum. Ini agak kontroversi, Mas, kalau menurut saya. Ini mungkin, Prof, kalau kita lihat, kayaknya pasta kopi dari undang-undang pornografi juga sebenarnya kan? Dan juga copy paste dari Halo, jumpa lagi kita dalam podcast 9. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Tak banyak yang tahu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah untuk kedua kalinya. Dan perubahan-perubahan itu menimbulkan kontroversial, pro dan kontra. Sebagian masyarakat merasa perubahan itu selain dilakukan diam-diam, substansinya juga lebih menjerat masyarakat dan merugikan kualitas demokrasi. Tapi pada pihak lain mengatakan perubahan ini untuk mengikuti zaman. Nah, kita kali ini akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, seorang guru besar, kemudian beliau adalah pernah menjadi staf ahli menteri dan berbagai jabatan lainnya, yaitu Profesor Endri Subiakto. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Bina. Saya panggil Mas saja ya. Oh iyalah, kita kan usianya hampir sama. Iya. Yang penting sehat ya. Alhamdulillah. Ya itu dia. Ya ini podcast 9 ini ya didirikan oleh Lintas Angkatan Fakultas Hukum UI, 9 orang bergerak di bidang hukum dan keadilan. Independen tapi kritis. Saya juga pernah dihukum. Gitu ya. S1 saya salah satunya hukum juga. Iya, iya. Cuman bukan UI, tapi UI 1. S2-nya ya di UI ya. S2-nya baru UI. Iya. Ini kita hari ini mau bicara mengenai Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Kan sudah mengalami perubahan sekian kali, dan yang terakhir ini lebih menimbulkan kontroversial. Yang pertama-tama adalah yang dianggap kontroversial sebelum substansinya adalah prosesnya. Kenapa sih Mas terkesan undang-undang ini dirubahnya ya, begitu diam-diam gitu? Apa ada yang ditakutkan? Masyarakat pers merasa, loh kok udah tahu-tahu udah jadi, nggak pernah dilibatkan, nggak pernah diminta gitu loh. Nah, gimana nih? Kalau itu Mas harus tanya kepada DPR dan pemerintah, karena saya kebetulan proses terakhir ini tidak ikut, tidak ikut. Dulu yang revisi yang pertama tahun 2016, saya ketua panja dari pemerintah. Waktu itu saya masih staf ahli menteri ya, di Kominfo. Itu saya memang ketuanya. Untuk di DPR ada Pak TB Hasanuddin. Ya, Komisi 1 ya. Komisi 1, Mayor Jenderal TB Hasanuddin. Di pemerintah waktu itu saya yang ditunjuk oleh Pak Menteri Rudiantara mewakili pemerintah. Tapi untuk yang kedua ini
saya hanya pernah diundang beberapa kali di sebagai awal-awal sebagai narasumber, tapi setelah itu saya lebih banyak di luar. Nah, jadi itu. Berapa lama ya dirubahnya itu proses perubahan? Itu kira-kira mulainya itu 2021. Jadi dimulai dengan adanya evaluasi dari presiden. Waktu itu presiden itu Pak Jokowi ya melihat bahwa ada masalah di Undang-Undang ITE yang memunculkan banyak protes dan sebagainya. Lalu presiden minta Menko Polhukam untuk mengkaji ini. Maka dibuatlah ada tim waktu itu. Ada tim yang melakukan kajian mengapa Undang-Undang ITE ini, apa yang terjadi. Nah, tim itu terdiri dari 2 tim. Ada tim yang menyiapkan, setelah mengkaji itu menyiapkan yang namanya draft revisi. Dan satu lagi tim yang kebetulan saya yang kedua, saya diminta menjadi ketua tim untuk menyiapkan tafsir terhadap pasal-pasal yang kontroversi saat itu. Jadi apa saja pasal-pasal yang kontroversi lalu dibuatkan semacam tafsirnya atau semacam petunjuknya, dan itu kemudian disatukan di dalam surat keputusan bersama 3 menteri, Menteri Kominfo, Jaksa Agung dan Kapolri waktu itu, supaya tafsir-tafsir yang selama ini dianggap karet itu menjadi lebih jelas. Tapi itu bukan peraturan perundang-undangan, karena SKB kan bukan peraturan perundang-undangan, tapi semacam petunjuk bagi para para penegak hukum di kalangan pemerintah, yaitu polisi, karena di situ ada tanda tangannya Kapolri, kemudian Jaksa Agung dan Kominfo, karena Kominfo ada PPNS yang juga penegak hukum ya. Itu. Nah, kemudian yang tadi yang tim yang satunya, Prof. Yang tadi kan ada 3 surat keputusan bersama ya. Yang kemudian dari aspek terutama orang-orang pers itu dalam tanda kutip agak mengurangi suara kritik dari pers terhadap undang-undang ini. Ya, karena ada di situ ada klausul bahwa persoalan pers itu mengikuti undang-undang pers. Itu di SKB-nya itu kebetulan saya yang bikin itu. Jadi walaupun SKB-nya dari segi yuridis mungkin menjadi perdebatan, tapi orang pers memanfaatkan pintu itu. Saya sempat diskusi dengan teman-teman di Dewan Pers waktu itu, kok berani sekali pemerintah mengatakan bahwa kalau isu-isu yang terkait dengan pemberitaan pers, maka mengacu kepada undang-undang pers. Baru ini katanya gitu. Itu waktu itu adalah hasil dari diskusi kami. Hasil dari diskusi kami sehingga kita memang supaya tidak terjadi salah penerapan. Selama ini kan kadang-kadang ada wartawan yang sudah boleh dikatakan institusinya institusi pers, tapi terkena undang-undang ITE kan dengan SKB itu lebih clear gitu ya. Nah itu sebenarnya itu sudah cukup lumayan gitu ya. Nah ini baru kemudian dari tim yang satunya itu adalah revisi, kesiapan revisi, dan itu kemudian dilanjutkan di tingkat antar kementerian, dan kemudian setelah ada ampresnya, amanat presiden diberikan kepada DPR, dibahas di DPR, dan hasilnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ya, berarti kan kalau saya baca ada sejumlah perubahan ya. Nah, perubahan fundamentalis apa aja, Mas, yang memang ada 14 pasal existing yang diubah. Dan ada 5 pasal baru di Undang-Undang ITE yang Nomor 1 Tahun 2024 ini. Yang tentu saja kalau saya melihat yang lebih fundamental itu mungkin adalah yang biasa kontroversi. Satu, pasal 227 ayat 1. Ini menyangkut tentang penyebaran, kalau dulu namanya dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang muatannya adalah melanggar kesusilaan. Ya, dari awal itu pasal udah kontroversial sekarang diubah. Ini itu melanggar kesusilaan itu berarti kan tentang pornografi. Mengacunya itu ke undang-undang pornografi. Apa itu melanggar kesusilaan? Pengertiannya bisa luas, tapi di semacam kesepakatan dan termasuk ada di SKB itu melanggar kesusilaan itu
arti sempitnya adalah pornografi. Jadi lebih spesifik. Jadi bukan kesusilaan dalam Macem-macem. arti tata pergaulan itu, tapi lebih pornografi. Okay. Jadi siapa yang menyebarkan pornografi, yang mendistribusikan itu kena pasal 27 ayat 1. Nah, di undang-undang yang baru ini itu kalau saya melihat sebenarnya lebih longgar dibandingkan dengan, jadi apa yang disampaikan Mas Vina bahwa undang-undang ini menakutkan, ya ada. Tapi untuk pasal 27 ayat 1 sebenarnya lebih longgar. Kenapa saya katakan lebih longgar? Karena di pasal 27 ayat 1 yang baru, yang berdasarkan revisi kedua ini, itu ada klausul unsur pidana yang ditambahkan, yaitu untuk diketahui umum. Jadi kalau dulu orang mendistribusikan, mentransmisikan atau dapat diaksesnya otomatis ya. Otomatis tuh, termasuk yang pribadi juga kena. Jadi kalau saya kirim ke istrinya Mas Wina, saya kena gitu kan. Kalau Mas Wina tahu marah, saya kena. Nah, sekarang ini enggak. Karena yang bisa kena kalau ada unsur untuk diketahui umum. Ini agak kontroversi, Mas. Kalau menurut saya. Ini mungkin Prof, kalau kita lihat kayaknya pasta kopi dari undang-undang pornografi juga sebenarnya kan, dan juga copy paste dari KUHP. KUHP yang baru lagi KUHP. Jadi dimulainya dari KUHP. Cuman orang tidak terlalu aware di KUHP karena mungkin terlalu banyak ya. Nah, ini KUHP-nya juga kan kontroversial, cuma nyalin-nyalin dari hampir semua undang-undang ya disalin di dalam KUHP gitu loh, sehingga akhirnya kita nggak tahu mau kodifikasi atau mau secara khusus. Kayaknya ketakutan di KUHP termasuk undang-undang pornografi. Jadi sekarang dengan KUHP baru dan ITE yang baru, kalau saya kirim video porno ke istrinya Mas Wina atau Mas Wina kirim ke istri saya, bisa nggak kena, Mas. Karena unsur untuk diketahui umum nggak ada. Ini agak bahaya, Mas. Padahal dalam komunikasinya, kebetulan kan guru besar saya komunikasi. Dalam komunikasi yang berkembang sekarang itu adalah mass self communication. Komunikasi yang menyebar ke ratusan jutaan orang, itu lewat self to self communication, person to person communication, private. Dan orang kirim video porno itu private loh yang banyak, bukan yang ditaruh di tempat umum. Ada memang yang sange-sange di Twitter itu ada sih, tapi yang paling banyak yang private. Mereka udah pinter ya supaya nggak kena di private. Dan ini sekarang pasal ini nggak bisa ngenain. Baik yang KUHP nggak bisa ngenain, yang di Undang-Undang ITE nggak bisa ngenain. Jadi ya bagi orang yang punya perhatian pada persoalan moral, khawatir juga nih untuk anak cucu kita. Itu termasuk kalau di dalam undang-undang pornografi kan ada, kalau pornografi itu untuk kepentingan pribadi, untuk diri sendiri, nggak apa-apa gitu loh. Ya kan dibebaskan. Tapi ada ini persoalannya, kalau nggak salah. Ini persoalannya dikirim ke orang lain, tapi bukan untuk bukan untuk umum. Termasuk nggak apa-apa. Kalau gitu perdebatannya apa yang dimaksud dengan umum, apa yang tidak dengan memakai media sosial itu kan. Kalau pakai HP kan itu udah media sosial walaupun private. Sebenarnya pengertian umum ini sudah ada beberapa acuannya. Pengertian umum itu orang banyak, orang banyak yang tidak saling kenal. Jadi kalau ke WA group itu bisa tidak umum karena saling kenal. Mayoritas masih saling kenal. Tapi ketika orang banyak dan mayoritas tidak saling kenal, itulah umum. Itu. Makanya kalau saya ngirim ke beberapa WA group itu saya bisa kena. Karena saya juga tidak kenal dengan anggota-anggota WA group yang banyak itu. Kecuali dari masing-masing WA group kenal juga gitu. Misalnya satu profesi, yang satu. Tapi kan WA group satu ke WA group yang lain tidak saling kenal. Mayoritas tidak saling kenal. Antara WA grupnya. Kalau saya kirim beberapa WA group. Yang kita kirim kita kenal semua. Tapi kalau dikirim ke WA group alumni, WA group teman satu kantor, itu bukan umum. Kalau hanya satu. Nah, itu kalau beberapa kena tuh. Kalau beberapa, karena kan WA group satu dengan WA group lain tidak saling mengenal. Anggotanya nggak saling mengenal. Tapi kita yang ngirim misalnya. Yang ngirim kenal, tapi anggotanya yang penting ini. Umum itu. Umum itu orang banyak yang tidak saling kenal. Nah, ini memang agak longgar, Mas. Untuk persoalan moral ini agak longgar. Nah, itu pasal 7 ayat 1.
Kalau begitu, apakah ya kita tarik ke atasnya ya? Apakah berarti tafsirnya ini? Apakah ini berarti ingin melonggarkan kekangan yang dianggap undang-undang ITE sebelumnya, ataukah filosofinya sekarang dianggap sebagai filosofi mengikuti zaman gitu? Filosofinya itu mengikuti zaman, ya. Filosofinya mengikuti apa yang berlaku dalam general principle of law yang sifatnya umum. Tapi lupa bahwa Indonesia ini sebenarnya adalah hukumnya itu berbasis Pancasila. Pancasila itu apa yang membedakan dalam sistem hukum yang berbasis Pancasila itu bukan hanya general principle of law, tapi juga kita mengacu pada hukum adat, mengacu juga pada hukum agama. Saya mau tanya, agama mana yang memperbolehkan saya kirim video porno kepada istri orang? Itu kan begitu. Kecuali orang yang tidak beragama ya. Kecuali orang yang tidak beragama. Tapi kan negeri ini kan beragama, gitu kan. Jadi ini problema di pasal 27 ayat 1, Mas Wina. Nah, sebelum kita jauh itu, apakah mengirim ke istri orang itu ya benar-benar tidak dihukum atau sebenarnya termasuk umum? Sebenarnya kalau ngikuti norma untuk diketahui umum, emang kalau ngirim ke istri orang untuk diketahui umum? Tidak. Jadi unsur itu bisa menjadi pembenar supaya akhirnya tidak bisa terkena delik. Tapi kan maksud saya kalau misalnya dikirim ke istri orang kasih lihat suaminya ini itu kan jadi umum. Tapi kan bukan umum. Umumnya itu ketika jadi di sini ada kata-kata mengirimkan kepada orang banyak atau umum. Diketahui umum itu kan begitu. Dikirimkan kepada orang banyak tadi. Nah, sekarang ini kan dikirimkan pada satu orang tidak kena. Ini kontroversinya. Ada kontroversi. Ini nanti akan, cuman sampai sekarang ini kan masih baru. Ini belum ada case hukumnya di pengadilan nih. Besok tanggal 30 saya jadi saksi ahli untuk kasus yang kena pasal 27 ayat 1 ini. Cuma waktu itu masih menggunakan yang lama. Ini karena yang menguntungkan terdakwa ya. Kalau dari segi hukum kan. Kalau yang lama tersangkanya kena. Oh gitu. Malah berarti harus pakai yang ini. Kalau ini lewat. Ini jadi, menarik nih ya, Mas. Berarti kan kadang-kadang pergeseran-pergeseran di masyarakat kan juga ada pergeseran yang nilai-nilai lebih konservatif ya. Tapi ada juga yang sangat ultra bebas gitu. Nah, harusnya kan undang-undang mengadopsi ini ya. Kira-kira ini untungnya ini orang-orang kalangan agama nggak tahu. Gitu. Untungnya apa ruginya, Mas? Banyak belum bahas itu ya. Itu ini pasal 27 ayat 1. Lalu ada lagi pasal dulu 27 ayat 3. Itu juga substansial. Dulu rame juga itu 27 ayat 3. Gimana? Pertama Prita Mulyasari kan kena pasal 27 ayat 3 dulu. Yaitu pencemaran nama baik, penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, sebenarnya ketika tahun 2016 kemudian revisi tahun 2016 yang saya ketuanya yang pertama itu yang kemudian diperlengkapi dengan SKB itu, pasal 27 ayat 3 itu sudah semakin spesifik. Jadi hanya 2 pasal di KUHP yang pengertian pencemaran nama baik. Itu apa? Pasal 310 dan 311. 310 itu penistaan, yaitu menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal seseorang. Jadi harus menyerangnya ke seseorang. Jelas ya, jelas. Subjek hukum seseorang. Subjek hukumnya seseorang. Harus punya identitas jelas. Bukan institusi, bukan masyarakat atau orang banyak. Makanya sebenarnya dulu kalau kita menyebut institusi, apapun institusinya, kejaksaan, kepolisian, lembaga negara sebenarnya nggak kena. Nggak kena, karena udah clear udah clear pengertian yang harus diikuti oleh kejaksaan maupun kepolisian hanya seseorang. Nah sekarang diganti. Sekarang dengan pasal 27 ayat 3 yang kemudian sekarang ini pasalnya diubah menjadi pasal 27A. Jadi berubah jadi pasal 27A. Itu seseorangnya itu kalau adanya di 310 KUHP, sekarang dimasukkan dalam norma, tapi dengan kalimat bukan seorang, orang lain sekarang. Nah, kata-kata orang lain ini memang di satu sisi memang narasinya lebih lengkap, karena di sini disebutkan sekarang, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
orang lain. Jadi sudah ada kata-kata menyerang kehormatan. Dulu kata-kata menyerang kehormatan itu adanya di KUHP. Harus lihat KUHP dulu. Sekarang udah dimasuk di Undang-Undang ITE. Cuman sayangnya orang lain. Orang lain itu kalau ahli bahasa kan mengatakan bisa satu orang, bisa banyak orang. Jadi nanti yang lapor bisa bukan delik aduan absolut. Kalau ahli bahasa yang lihat ya. Kalau orang hukum mengatakan ini delik aduan. Jadi bingung juga, ini orang lain yang mana nih? Apakah subjek hukumnya maksudnya kalau orang lain bisa nggak ditafsirkan ya tetap seseorang gitu loh. Itu bahwa yang kita harapkan. Banyak gitu. Itu yang kita harapkan, seseorang yang jelas disebut namanya, harus sebut, harus identitasnya jelas. Tidak bisa yang namanya katakanlah pemerintah korup, lalu ada bagian dari pemerintah lalu merasa pencemaran nama baik gitu kan. Misalnya malah ada orang yang merasa kok pemerintah dibilang korup misalnya. Oh, saya merasa tersinggung, saya laporkan. Nah, itu sebenarnya nggak masuk kalau di dulu ya. Sekarang pun kita harapkan nggak masuk. Tapi kontroversi orang lain ini menyebabkan lalu agak ngaret, Mas. Itu yang itu. Tapi sekali lagi ini juga mengacu kepada KUHP. Nah itu pertanyaan saya, kenapa sih kita ini kan udah ada KUHP, ada undang-undang lain. Dulu waktu KUHP-nya sendiri, saya sih kritik juga KUHP-nya sendiri. Kayaknya nggak percaya diri, semua dimasukin itu ke KUHP dari semua undang-undang. Jadi KUHP-nya tebal sekali. Nah, politik undang-undang kita kan mau kemana? Nggak jelas dengan KUHP menurut saya. Hal-hal yang udah 200 lalu ditinggalkan sekarang dimasukkan lagi di KUHP ya banyak. Terutama kebebasan. Nah sekarang undang-undang di KUHP yang udah dimasukkan kembali dimasukkan di ITE nih. Ya itu karena asumsinya kan begini. Kenapa ada undang-undang ITE? Kalau kita lihat di awalnya ya. Ada di tujuan pembuatan undang-undang dan sebagainya, karena memang kalau ITE itu awalnya kan ada perbuatan-perbuatan hukum yang dulu tidak ada, sekarang ini ada. Itu karena perkembangan teknologi. Nah, perbuatan-perbuatan hukum yang baru ini, terutama yang menggunakan komputer dan jaringan komputer. Definisi transaksi elektronik kan itu memanfaatkan komputer atau jaringan komputer. Itu transaksi elektronik. Walaupun definisi yang sangat sederhana itu pernah keliru loh, Mas. Di mana tuh kelirunya? Kasus Sambo kan anak buahnya tuh kena ITE. Yang ngambil CCTV kena. Yang rusak laptop kena. Itu kan bukan sebenarnya. Padahal itu bukan lewat jaringan komputer. Nah, itu saya ingatkan juga kayaknya mereka juga nggak mau tahu. Kalau udah, padahal itu kan kasus nasional di Jakarta. Masih dianggap itu melanggar undang-undang ITE. Kalau saya banting ini, Mas, Burak banting. Saya kan nggak kena undang-undang ITE. Nggak kena, karena bukan transaksi elektronik. Itu merusak barang orang lain, itu KUHP biasa. Nah itu makanya pengertian perbuatan hukum baru adalah menggunakan komputer atau jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Itu kunci utama pengertian transaksi elektronik. Tapi sebelum jauh, Mas, kan dengan komputer atau jaringan komputer, tapi apakah waktu itu ketika ini dibuat ya, kalau kita lihat memory fund to listingnya, ini kan dimaksudkan untuk tadi mengadopsi perkembangan teknologi kan, terutama di bidang bisnis gitu. Apakah juga kemudian dimaksudkan kepada pidana umum, itu gimana awalnya tuh? Kan memang sebenarnya kejahatan di dunia IT atau katakanlah di ITE itu kan ada dua. Satu, kejahatan terhadap IT-nya sendiri. Betul. Itu dulu nggak ada. Misalnya memang tidak ada teknologinya. Dulu nggak ada karena nggak ada teknologinya. Misalnya saya menyadap informasi atau katakanlah menghack itu apa? Tanda kutip membajak ya apa? Bukan nggak cocok banget. Hacker itu hacker menghack menghack meretas misalnya meretas laptopnya Bang Wina atau HP-nya Bang Wina, lalu data-data yang ada di laptop itu saya rusak. Itu pasti akan rugi dong Bang Wina. Mau bikin buku, datanya saya ambil terus saya retas. Nah itu dilindungi oleh Undang-Undang ITE, yaitu perbuatan-perbuatan yang pidana yang
objeknya adalah informasi elektronik atau sistem elektronik itu dibuatkan beberapa pasal. Ada pasal 30, pasal 31, 32, sampai 34, bahkan 35 ya. Kalau itu kita setuju, Mas. Nah, setuju. Tapi kalau kita yang nggak setuju itu misalnya saya di depan umum lisan menghina Mas Henry, beginilah begitu nggak benar. Tahu-tahu ya ada yang muat dianggap saya melanggar undang-undang ITE. Nah, itu yang kedua. Itu jenis kedua. Jenis keduanya selain yang pertama adalah perbuatan kejahatan terhadap informasi elektronik atau sistem elektronik atau IT-nya, yang kedua adalah perbuatan pidana yang menggunakan alatnya adalah IT. Fitnah sudah ada di Wetboek van Strafrecht di KUHP kita ada. KUHP ya. Tapi fitnah yang menggunakan IT itu punya karakter tersendiri. Itu pornografi ada. Tapi pornografi yang disebar pakai IT punya karakter tersendiri. Penipuan ada di KUHP, tapi penipuan menggunakan IT, nah itu. Kenapa enggak sih dulu kalau kita kan filsafatnya adalah, oke, ini ada perkembangan teknologi kan, masukkan aja perkembangan teknologi itu kepada bagian norma-norma dasarnya. Sementara yang teknologi ini memang sesuai tujuannya gitu loh, di bidang komersil, di bidang ini. Kan pembunuhan bisa pakai pistol, bisa pakai racun, bisa pakai apa. Nah, tidak disebut racunnya diatur sendiri. Nah, karena kan pada awal-awalnya menjerat ya. Kasihan misalnya Prita tiba-tiba wah dia hanya mengeritik rumah sakit gitu itu ya. Kalau itu karena kesalahannya adalah normanya sebenarnya tidak kena. Kalau sekarang itu jelas sekali bahwa mengeritik itu bukan bagian dari menyebarkan fitnah ataupun juga menyebarkan tuduhan, tidak. Karena mengkritik itu adalah mengevaluasi, memberikan opini kepada orang, institusi, itu hak warga negara dan bagian dari constitutional rights. Itu hak konstitusional kita mengkritik itu. Tapi yang tidak boleh adalah menyebarkan fitnah kepada seorang. Kalau mengkritik tadi, kalau buat pers malah jadi tugas, salah satu fungsi kan dari undang-undang pers harus kritik. Orang lembaga yang dikritik malah jadi cerdas, jadi bijak, jadi hati-hati. Itu demokrasi. Itu namanya. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu yang dia adalah menyebarkan informasi yang menyebabkan informasi itu tuh merugikan human rights atau hak asasi. Orang menjadi tidak bisa normal hidupnya. Misalnya begini, saya memfitnah Mas Wina, bahwa Mas Wina itu saya sebarkan di Facebook atau Twitter atau apa gitu, Mas Wina itu anak haram, misalnya begitu. Atau perilakunya seringkali baik haram dalam pengertian harafiah maupun filosofiah. Jadi ketika orang diserang dia tidak melakukan apapun atau itu faktanya tidak seperti itu tapi diserang, itu bisa hak hidupnya bisa terganggu sebagai human rights. Makanya lalu ada istilah bahwa kebebasan berekspresi itu sebenarnya bukan kebebasan absolut. Dia adalah dirigible rights. Hak yang boleh diatur, yaitu apa? Anda bebas mengkritik, Anda bebas berekspresi, tapi tidak berarti bebas memfitnah. Tidak berarti Anda bebas untuk menghancurkan masa depan orang dengan fakta-fakta yang Anda manipulasi. Itu yang makanya larangannya di situ. Jadi itu sebenarnya. Nah, sayangnya di lapangan kadang-kadang tadi orang-orang yang tipis kuping itu menarik-narik pemahaman pasal yang kritik itu bukan larangan, seakan-akan wah ini sudah pencemaran nama baik. Dan yang umumnya kena lagi Pak, melalui IT. Kalau dari statistik, kalau dilaporkan itu itu di lapangan seperti itu, memang faktanya seringkali kena. Saya juga berkali-kali membantu orang yang sebenarnya tidak masuk dalam rumusan delik, rumusan normanya, tapi di lapangan, di kehidupan sehari-hari dalam artian di dunia pengadilan kena. Nah, Prof kan pernah jadi ahli itu waktu kasus Titi Sukma Wijaya Empel ya di Pengadilan Jakarta Selatan kan. Karena dia mempunyai kasus itu kemudian dia merasa ditipu.
dia laporkan kan ke polisi. Ternyata dia malah Iya, keluar tersangkakan. ditanya wartawan. Itu tiap hari terjadi gitu. Tapi oleh yang dilaporkan, dia dilaporkan lebih dulu dan polisi memeriksa si pelapor ini Bu Titi duluan dan jadi tersangka dia gitu. Itu sering Gitu terjadi. ya, Jadi sering. di Surabaya ada, saya pernah membantu namanya Pak Singki Suwaji yang dia ngeritik seorang tokoh di Sumatera Utara, kritik tentang masalah lingkungan hidup, masalah kebun binatang. Dia kena, dia ditahan dia. Kemudian di Bantul itu ada namanya Irfani yang suaminya satpam dipecat, lalu dia ngeritik bahwa pimpinan suaminya ini seperti anak kecil. Hanya kata-kata seperti anak kecil ditahan dia. Ketika saya di pengadilan saya bilang, orang dikatakan seperti anak kecil itu sama dengan orang dikatakan seperti orang dewasa. Tidak ada bedanya mengatakan anak kecil itu bukan fitnah. Itu menilai. Nah, alhamdulillah itu keluar, dilepas, bebas. Tapi itu banyak ya kasus banyak dan ditahan dulu. Ditahan dulu yang sekarang nggak bisa ya ditahan karena 4 tahun ya. Karena waktu tahun 2016 ketika saya jadi ketua panja itu kita turunkan dari 6 menjadi 4, nggak bisa ditahan. Tapi kadangkala oleh penyidik itu ditambah dengan satu pasal, namanya pasal 36. Nah, pasal 36 itu menyebutkan bahwa kalau ada kerugian material, maka bisa kerugian material pada pelanggar pasal 27 sampai pasal 34 itu bisa pidananya bisa naik menjadi 12 tahun. Itulah yang dijadikan. Itu yang kemudian dipakai untuk nahan si Nikita Mirzani di Tangerang kapan itu. Nah, ini penonton dan pemirsa di dalam sistem hukum kita, kalau ancamannya 5 tahun atau di atas 5 tahun itu bisa ditahan. Maka kemudian di Undang-Undang ITE diubah menjadi 4 tahun sehingga tidak bisa, dari aspek ini tidak bisa ditahan. Tapi ditambahin ke pasal 36. Nah, pasal 36 di revisi yang kedua ini, yang Undang-Undang 1 tahun 2024, dia dibatasi. Dia hanya untuk pasal 30 sampai 34. Yang pencemaran nama baik dan lain-lain itu termasuk pasal 28, itu tidak lagi bisa digabungkan dengan pasal 36. Jadi ini bagus lah. Saya apresiasi untuk teman-teman. Jadi tetap nggak bisa ditahan dengan memakai pasal 36 lagi. Bisa lagi. Contohnya misalnya Nikita Mirzani. Ini kita bikin biar clear. Nikita kan ditahan tuh di Tangerang itu. Karena dimasukkan pasal 36 waktu itu. Dia pencemaran nama baik pada seseorang itu, lalu seorang ini melaporkan bahwa gara-gara dicemarkan nama baiknya sama Nikita, dia jualan tas nggak laku. Gitu. Tahanlah Nikita. Saya bilang, jualan tas nggak laku itu bukan kerugian material, itu baru potensi keuntungan yang nggak jadi karena tasnya nggak hilang gitu. Opportunity loss ya. Opportunity loss itu nggak bisa masuk 36. Nah, revisi akhirnya inilah 36 kemudian direvisi, dihilangkan, tidak lagi bisa digabungkan dengan pasal 27 maupun pasal 28 dan pasal 29. Ini baiknya dari sisi tadi ada baiknya. 3 berarti kan udah. Apalagi yang berubah, Mas? Yang berubah yang fundamental atau yang agak fundamental pasal 28 ayat 2. Nanti ada lagi yang tambahan lagi ya. Pasal 28 ayat 2 itu terkait dengan penyebaran kebencian, hate speech. Itu kan termasuk pasal yang banyak ngenain orang ya. Hate speech. Hate speech ini di satu sisi banyak mengenai orang, tapi di sisi yang lain media sosial kita memang banyak sekali yang namanya hate speech. Hate gimana speech, tuh rinciannya gimana? Rinciannya itu kalau pasalnya begini, ya itu jadi larangan pada kita ya untuk menyebarkan informasi yang mengajak orang untuk membenci atau memusuhi karena atas dasar kalau dulu sara hanya kata-kata begitu aja sara. Sekarang kata-kata sara itu diperinci dengan kalimat ini yang baru ini begini. Kalau dulu kan hanya setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Sekarang diperinci, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut. Jadi sudah ada unsurnya lebih jelas, menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Bagus. Artinya ini dipersempit. Tapi sebelum lebih lanjut ya, kan itu sebenarnya kayak fotokopi, copy pasta dari Hasan Artikelen aja pada zaman dulu. Memang. Dulu itu kan pasal ini diciptakan oleh Belanda untuk menekan para pejuang Indonesia yang ingin merdeka. Kalau Anda ingin merdeka, Anda menghasut, Anda memusuh, Hasan Artikelen. Oleh sebab itu di KUHP Belanda nggak ada itu. Yang di Indonesia ada. Yang sebenarnya ketika dengan Indonesia sudah merdeka, mestinya dalam pandangan kami, itu nggak berlaku lagi. Haji Artikelen itu ada yang Haji Artikelen terhadap pemerintah yang sah. Itu dihapus oleh MK. Tapi ada juga Haji Artikelen yang terhadap suku, agama, ras, antar golongan. Nah, makanya kenapa nggak disebut aja, dilarang misalnya menghina, mengejek berdasarkan makanya suku. Sekarang kata-katanya lebih ini ya. Jadi larangan itu adalah menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Dulu SARA aja, suku, agama, ras, antar golongan. Ini sekarang diperinci dengan kata-kata jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Kalau dilihat sejarahnya ini Haji Artikelen ini dulu ada di India. Kode panel itu diberlakukan di India. Kenapa? Karena di India juga banyak suku-suku, ada ras, ada juga kita tahu di sana kan ada kasta-kasta. Itu makanya diberlakukan di India. Tapi masih di Belanda tidak diberlakukan. Tidak. Ini apakah tidak membunuh demokrasi ya, atau mengurangi kualitas demokrasi gitu? Karena kalau masuk ke politik, kalau saya nggak suka, laporin aja tuh, bisa kena tuh. Jadi nggak ada satu pasar pemikiran yang bebas gitu. Ini ada yang berpandangan macam-macam tentu saja. Tapi kadangkala dalam masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika memang tidak boleh memprovokasi perbedaan-perbedaan itu untuk saling membenci dan memusuhi. Setuju. Kalau dari aspek itunya setuju, tetapi yang kita khawatirkan adalah kemungkinan terjadinya proses yang anti demokrasi, memakai pasal yang sebenarnya tujuannya lain. Tujuannya kan tidak boleh memprovokasi, menghina suku. Makanya kenapa diskusi seperti ini menjadi penting supaya masyarakat, penegak hukum itu paham bahwa ini larangan provokasi. Betul. Ini larangan untuk mensiarkan kebencian dan permusuhan karena beda suku, agama, ras dan antar golongan. Sekarang bahasanya bukan suku, ras, antar golongan, tapi beda terkait dengan beda kebangsaan, ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental dan disabilitas fisik. Nggak boleh itu. Nah, ini sebenarnya kan udah cukup bagus, cukup bagus. Cuma memang di lapangan, sekali lagi Mas, di lapangan tuh kadang-kadang seperti yang kasus di Bogor. 2023 kemarin saya membantu seseorang di Bogor, yaitu Saudara Wahyu namanya. Wahyu ini jualan pakaian Muslim di dekat sebuah pondok, pondok pesantren. Nah, pondok pesantrennya itu kemudian membuat tulisan-tulisan spanduk-spanduk jangan membeli barang yang bukan dijual oleh koperasi, setengahnya gitu ya. Nah, si Wahyu ini merasa dia terzolimi ekonominya karena lalu nggak laku karena orang-orang itu buahnya di situ. Dia ngeritik lewat TikTok. Ngeritik lewat TikTok dan dia ditahan 5 bulan. Gara-gara yang dikritik itu dianggap berbeda saranya. Karena
kebetulan beda ras, beda suku gitu ya. Sehingga lalu dia ditahan 5 bulan. Saya tahu kasus itu di medsos, saya bantu. Nah, saya hari Selasa itu memberikan katakanlah keterangan ahli, hari Kamis tuntutannya persis 5 bulan, jadi dia dipidana tapi bebas besok. Akal-akalan aja supaya ya. Dan itu padahal anak ini sama sekali tidak mengajak atau tidak menyebarkan kebencian atau permusuhan. Nah, ini yang seperti ini kan kita khawatir, apalagi di ranah politik ya. Tapi ini sekali lagi tadi persoalannya adalah di lapangan. Gara-garanya apa? Gara-garanya ternyata pimpinan pondok itu punya relasi dengan pimpinan kepolisian. Nah, berarti hukum masih diperalat seperti itu ya. Ini yang kenapa kita ini perlu sekali cerewet, dalam artian kalau ada hal-hal seperti ini kita ingatkan, kita tunjukkan normanya bahwa ini salah pemanfaatan norma atau penggunaan norma, gitu loh Mas. Kadang-kadang yang nafsirin kan ya pasti yang berkuasa dong, polisinya, atau kan kalau ada hubungan-hubungan. Ya kalau misalnya orang yang punya duit pastilah. Ya repotnya itu kalau hukumannya di atas 5 tahun, tahan dulu. Padahal ketika di pengadilan tidak terbukti sama sekali. Itu yang terjadi juga pada sekarang ada kasus sih kemarin, kasus siapa si Palti itu apa si Buan. Tapi itu pasal lain lagi. Ini pasal 28 ayat 2 ini. Ini sebenarnya kalau dilihat dari normanya sudah sempit tadi kan. Bahkan kalau menurut saya secara pribadi, it's my opinion ya, ini terlalu sempit. Misalnya kalau orang memprovokasi kebencian, permusuhan gara-gara beda partai, beda golongan politik, nggak masuk, nggak bisa jadi kena pasal. Ini pasal ini menurut Prof itu limited nih. Artinya yang disebut di sini aja. Ini kan di luar itu nggak bisa. Iya, ini kan disebut nih. Berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Kalau saya menyebarkan kebencian sama Mas Wina, atau permusuhan, saya ngajak orang memprovokasi untuk memusuhi Mas Wina hanya karena beda pilihan 01, 02, atau 03, kan itu real di lapangan. Nggak bisa kena pasal ini. Pasal ini malah nggak bisa. Justru terbalik ini ya sekarang. Gitu loh. Jadi kayak yang tadi, kayak yang apa, kesusilaan tadi, ada yang kosong ini, ada kekosongan hukum. Tapi sekali lagi semuanya walaupun kosong, kalau ditarik-tarik ya akhirnya bisa juga. Nah sekarang nih saya sebelum lebih lain, kan di dalam ITE ini tadi dia nggak penyebaran. Kalau dia berita bohong, benar-benar bohong, ini kan sekarang misalnya obat-obat diabetes, misalnya kesehatan lain dipakailah ya tokoh-tokoh gitu ya, figurnya ya, dari Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, ya, artis Christine Hakim, Najwa Shihab, semua itu dipakai. Saya cek itu bohong sebenarnya, nggak ada. Kalau itu pasal 28 ayat 1 itu ada bahwa kalau penyebaran kabar bohong merugikan konsumen itu bisa kena. Ada, tapi harus ada kerugian konsumen. Nah, tapi orang yang dipakai kan dia bukan dia, misalnya Prof. Saya jadiin bahan iklan, Prof ngomong, wah saya ini udah mau mati, tapi ada obat ini saya sembuh lagi. Saya anjurkan. Padahal Prof nggak ada kaitannya sama sekali. Nah itu penyebarnya yang biasanya kena kan. Penyebarnya artinya yang kayak yang mendistribusikan, mentransmisikan itu yang kena. Misalnya kalau obat ya obatnya kan. Ya, yang menyebarkan obatnya. Orang yang menjadi model itu biasanya di delik penyertaan, dimasukkan. Dia nggak tahu malah dia jadi korban. Nah ini yang persoalannya gitu. Berarti kan memang kan sebenarnya kan selalu ada dengan sengaja. Jadi dia harus tahu sengaja, sengaja untuk menyebarkan kebohongan itu. Kalau orang nggak tahu. Orangnya nggak tahu dia sama tidak sekali. Ada dia tahunya dari sini, itu saya bilang. Tidak ada willen dan witten, tidak ada kesadaran bahwa dia melakukan perbuatan itu. Bukan dia yang melakukan. Makanya begitu. Bukan. Tapi ada pasal itu, 28 ayat 1. Nah, yang kedua ada pasal yang sekarang baru ini.
Ini baru ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Di perubahan ini ya. Di perubahan ini, ya, yaitu apa itu, penyebaran kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan. Jadi kalau ada kabar bohong menimbulkan kerusuhan, itu bisa ditahan. Tapi harus ada kerusuhan, ini delik material. Nah, itu kan sering berubah juga tuh. Kan berarti kerusuhannya harus dibuktikan dulu ada kan? Iya, dan kerusuhannya di dunia fisik. Iya. Ini ada keterangannya bahwa kerusuhan itu bukan di dunia maya atau di siber, tapi di dunia fisik. Iya. Nah, kan sering penyidik atau siapa itu lawan politik, wah ini bahaya nih bisa menimbulkan kerusuhan. Kan harusnya dibuktikan kalau deliknya awalnya material ya harus ada buktinya dulu. Iya. Nah, kalau sekarang kan jadi delik formal. Ini udah ada nih tulis bahwa ini ada kerusuhan, ini bisa menimbulkan kan bisa di tangan politikus, di tangan makanya siapa memang orang harus jahat. diperjelas bahwa ini adalah delik material dan kerusuhan itu harus betul-betul terjadi. Makanya kemarin kan Palti, ini kembali ke Palti ya, Palti Hasibuan itu kan awalnya juga kena pasal penyebaran berita bohong. Nah, berita bohong itu baru bisa masuk ke pasal 28 ayat 3 kalau memunculkan kerusuhan. Dan kerusuhan itu harus di dunia fisik, di masyarakat. Harus terjadi lebih dahulu kan? Makanya saya di tweet saya katakan, di mana? Kerusuhan di mana yang muncul gara-gara repostnya si Palti? Di mana? Nggak ada, gitu kan? Artinya pasal itu nggak bisa dipakai. Kecuali kalau memang ada orang yang sengaja membuat manipulasi fakta, lalu itu jadi berita bohong, lalu memunculkan kerusuhan karena rakyat nggak percaya, rakyat marah. Nah, itu orang itu kena pasal 28 ayat 3. Nah, masalahnya kalau di politik kan bahaya juga sih. Ya, soal nanti yang penting lo ditahan dulu, lo ini dulu kan namanya udah tersebar kemana-mana. Itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi bahaya. Ditahan dulu. Tapi itu sebenarnya secara normal itu tidak memenuhi unsur-unsurnya. Namun ada juga yang sebenarnya dibalik nih. Kebohongan itu juga di politik tuh banyak sekali. Yang namanya hoax tuh banyak sekali. Tapi juga tidak langsung memunculkan kerusuhan. Tapi lama-lama itu kena yang mana tuh? Nggak ada. Jadi itu kalau saya cerita itu Profesor Henry Subiakto. Kalau itu kan pencemaran nama baik kalau nyebut. Tapi kalau ngomong kalau saya ngomong misalnya keluarga seorang profesor, identifikasinya ke sana tapi saya nggak menyebut sama sekali, itu kan sering bohong juga tuh. Itu nggak kena. Kalau dia tidak masuk ke pencemaran nama baik tidak. Jadi kalau katakanlah misalnya ada yang mengatakan ini ada jutaan orang Cina datang ke Indonesia. Ini akan menduduki Jakarta, akan bla bla gitu. Ternyata kan enggak, itu kabar bohong. Itu kalau dia tidak memunculkan kerusuhan, dia enggak kena. Tapi kalau misalnya dia bilang etnis Cinanya kan ada tuh, bisa kena nggak? Penyebaran kebencian. Yang tadi, yang pasal 28 ayat 2 tadi, itu bisa kena. Tapi kalau di luar itu hoax yang tidak langsung membawa efek langsung material berupa kerusuhan, itu memang tidak kena. Jadi justru padahal itu yang penting kan harusnya. Makanya itu saya katakan undang-undang ITE ini kadang-kadang agak ompong juga. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah di media sosial kita itu ya kayak gitu kualitasnya. Kalau Mas Wina ngikutin Twitter atau post X ini, aduh isinya kan nggak karu-karuan. Tapi pelaku-pelakunya itu tidak tersentuh. Karena pertama hukumnya memang tidak lengkap. Yang kedua pelaku-pelakunya anonim sehingga kesulitan diidentifikasi subjeknya gitu. Nah, terus apa lagi, Prof? Yang itu aja yang ada juga penambahan ya. Tadi penambahan tuh pasal 28 ayat 3 itu dulunya kan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Diambil ke situ. Itu penambahan yang mungkin memang dianggap sekarang terjadi banyak gara-gara kerusuhan tadi. Cuman yang bisa kena kalau kerusuhan hoax-nya itu atau kabar bohong itu berkonsekuensi memunculkan kerusuhan. Nah, yang baru lagi adalah tentang kewenangan PPNS. Jadi bukan hanya polisi sekarang yang punya kewenangan untuk menyidik, itu sekarang juga
yang ada di Kementerian Kominfo di Dirjen Aptika, termasuk kewenangan untuk menutup akun, minta kepada penyelenggara sistem elektronik bahwa akun itu ditutup. Bisa ya? Itu bisa. Misalnya saya dirugikan sebuah akun atau ada itu saya kita bisa kirim. minta. Kepada siapa dia kirimnya? Ya itu artinya pemerintah tuh punya kewajiban untuk menutup akun-akun yang melanggar perundang-undangan. Dia punya kewajiban. Cuma persoalannya apakah betul pemerintah bisa nekan platform global, itu persoalan lain karena kita tahu memang tidak mudah. Platform global itu dipakai ratusan negara. Kadang-kadang suara satu negara belum tentu didengerin. Oke, Prof, nih bagian terakhir tentang artificial intelligence yang sangat mempengaruhi di dunia transaksi elektronik nih. Itu di mana, Prof, diaturnya? Kalau secara spesifik artificial intelligence diatur memang belum. Belum ya. Tapi ada pasal yang memang bisa dipakai, yaitu misalnya pasal 35 bahwa orang itu dilarang untuk menggunakan data informasi elektronik yang dibuat seolah-olah asli dan itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan orang lain, itu bisa. Jadi pasal 35 ada juga di Undang-Undang PDP ada. Tapi secara spesifik Undang-Undang apa? Perlindungan Data Pribadi, PDP, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Itu juga ada ya tentang penggunaan data yang sebenarnya bukan data asli tapi seakan-akan asli itu artificial intelligence, terutama deepfake, deepfake. Tapi secara spesifik memang harus ada dibuat ini. Kemarin baru diluncurkan oleh Kominfo ya, saya ikutin itu surat edaran Menteri nomor 9 tahun 2024 kalau nggak salah, 2023 atau 2024 ya. Itu memang dia hanya ngatur tentang apa sebaiknya saat administrasi, belum ada karena namanya juga surat edaran kan bukan peraturan, tapi hanya mengingatkan saja. Nah, ini memang perlu ya segera dibuat artificial intelligence ini dibuat regulasinya seperti di negara-negara lain karena kita tahu kejahatan dengan artificial intelligence itu sudah marak di banyak negara. Termasuk di Indonesia. Termasuk di Indonesia. Kemarin ada yang diakui itu dianggap sebagai artificial intelligence, misalnya Pak Anies ditelepon Surya Paloh, dikatakan itu artificial intelligence, ya kan? Nah, kalau memang ini artificial intelligence harusnya ada aturannya. Yang buat gimana? Misalnya begitu. Ini penipuan-penipuan juga di produk, orangnya, figurnya dihadirkan pakai artificial intelligence seakan-akan dia ngomong gitu. Suaranya pas benar. Ya, makanya ini memang yang namanya teknologi ini kan berkembang begitu pesat. Sementara hukumnya agak tertatih-tatih. Kita perlu belajar dari teman-teman di Uni Eropa. Karena di Uni Eropa itu perlindungan terhadap human rights, hak asasi manusia, warga negara itu sangat tinggi kalau di sana. Sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan warga negara, biasanya regulasi di Eropa itu lebih maju. Kalau di Amerika kan yang dilindungi lebih banyak korporasi. Jadi korporasi di sana. Kalau di Eropa itu human rights atau warga negara citizen gitu. Nah, kita perlu belajar. Mungkin juga kita perlu juga menerapkan hukum sebagai social engineering. Artinya bukan hanya perilaku masyarakatnya yang menentukan hukum, tapi hukum sudah diarahkan mau kemana dalam banyak hal. Minimal sebagai tool of social engineering-nya Roskupon itu hukum itu tidak menghalang-halangi juga perkembangan teknologi. Jadi perlu regulasi artificial intelligence, tapi tetap AI itu artificial intelligence itu bisa berkembang. Dan pasti berkembang, nggak mungkin nggak. Jangan sampai hukum itu menghalang-halangi, gitu kan. Tapi hukum adalah melindungi publik dan warga negara dari penyalahgunaan artificial intelligence. Nah, itu yang sekarang kayaknya masih digodok dan perlulah lembaga-lembaga hukum kayak di UI, Fakultas Hukum UI perlu mengkaji regulasi seperti apa yang diperlukan di negeri ini untuk melanjutkan ITE. ITE itu kan lumayan, Mas. Tahun 2008 loh. 2008 bisa katakanlah
ya memberikan landasan hukum pada persoalan-persoalan kekinian gitu. Kalau komputernya sendiri kan dari penemuan sampai berkembangnya makin lama makin cepat makin tidak makanya perlu revisi gitu. Baik, Prof. Terima kasih kehadirannya Profesor Henry Subiakto. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat ya dan sehat terus. Alhamdulillah, amin. Makasih. Demikian pembicaraan kita dengan Prof. Henry Subiakto, dan kita akan jumpa nanti pada tema-tema dan narasumber yang lain, dan tegakkan hukum, berikan keadilan.